Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-256 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini menjelaskan tentang tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Umat Islam dilarang untuk memaksa orang-orang yang bukan Islam supaya mereka memeluk Islam. Tidak dibenarkan. Sebab beragama tidak ada kaitannya dengan paksaan. Beragama kaitannya adalah dengan kerelaan. Karena beragama adalah dengan hati. Apabila terpaksa bermakna tidak datang dari hati. Orang yang terpaksa memeluk Islam maka nanti pasti akan berat menjalani kewajiban. Dan tidak ada alasan untuk terpaksa memeluk Islam. Sebabnya adalah kebenaran sudah terang. Kebenaran sudah jelas. Dan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang 255 yang disebut juga sebagai ayatul kursi, menerangkan tentang sejelas-jelasnya kebenaran. Dan kebenaran yang paling besar adalah Allah sebagai Tuhan. Nah, Allah sebagai Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala telah diterangkan dengan sempurna dalam ayat yang ke-255, ayat sebelumnya. Maka apabila sudah terang kebenaran dan sudah terang pula kebatilan, maka tidak ada lagi sebab untuk memaksa orang lain, orang-orang yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Inilah ayat yang agung yang akan kita bahas, yaitu masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu perkara tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam. Jadi orang-orang Islam adalah orang-orang yang menjalankan agama dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan. Apabila sampai kepada keikhlasan, kemudian mereka memiliki ilmu yang mendalam, maka melahirkan keyakinan. Maka mereka meyakini setiap yang mereka lakukan di dalam Islam adalah satu kebaikan. Apabila mereka merasakan dan menikmati kebaikan tersebut, maka mereka pun mencintai agama Islam. Apabila sudah sampai ke tahap mencintai agama Islam, maka mereka akan memperjuangkan agama Islam. Meskipun pada akhirnya mereka berkorban, dan berkorban apa saja.
Nah, jadi pangkal awal di dalam beragama Islam adalah kerelaan, tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Agama yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah terang, telah jelas kebenaran itu dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang mengkufuri taghut, tidak percaya kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, faqad istamsaka, maka sesungguhnya dia telah berpegang bil urwatil wuthqa, pada buhul tali yang kuat, lam fisama laha, dan dia tidak akan pernah lepas dari buhul tali tersebut. Wallahu sami'un alim, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam, sebab telah nampak yang benar dan telah nampak pula yang salah. Kemudian apabila sudah nampak yang benar, nampak yang salah, maka sikap yang semestinya ditunjukkan adalah ikuti yang benar, tinggalkan yang salah. Kufuri taghut dan berimanlah kepada Allah. Mau bersikap demikian, bermakna telah berpegang pada buhul tali yang kuat. Dan itulah dia keberhasilan dalam ujian iman ketika hidup di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala apabila melihat seseorang itu berhasil berpegang pada buhul tali yang kuat, yang kokoh, maka Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar setiap apa yang dikatakan dari perkataan yang baik, maha mengetahui apa yang dilakukan, maka ia akan menerima balasan kebaikannya nanti di hari pembalasan. Karena hidup di dunia bukan untuk di dunia saja, tetapi hidup di dunia adalah untuk akhirat yang panjang dan abadi. Maka sebenarnya hidup di dunia adalah sebagai ujian. Pilih mana? Pilih kebenaran atau pilih kebatilan? Pilih untuk beriman kepada Allah atau pilih percaya kepada taghut, yaitu yang disembah selain Allah. Jadi hidup di dunia ini adalah ujian pilihan antara kebenaran dan kebatilan. Inilah dia ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, insyaallah. Kita akan teruskan ke tafsir yang lebih terperinci. Tadi tafsir ringkas, sekarang pula tafsir yang lebih panjang dengan memperhatikan kata per kata yang ada dalam ayat ini. Ayat ini dimulai dengan satu penafian. Penafian maknanya penidakan. La ikraha fid din. La ikraha, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kalau disebut tidak ada. La ikraha bermakna menafikan semuanya tanpa terkecuali. Umpamanya kalau tidak ada satu orang pun di dalam ruangan ini, maka kita akan sebutkan la ahada. La ahada maknanya tidak ada satu orang pun fil fasli, di dalam kelas. Bermakna satu orang pun tak ada, karena kita menafikannya, la ahada. Kalau la ikraha, tidak ada paksaan, sedikit pun tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Bermakna dalam beragama mestilah dengan kerelaan sepenuhnya, mesti dari hati itu betul. Jangan sampai masuk dalam Islam hanya karena perkawinan umpamanya. Itu terpaksa namanya. Terpaksa memeluk Islam, karena kalau tidak memeluk Islam tak jadi kawin. Tak jadi kawin dengan orang Melayu umpamanya. Nah, maka memeluk Islam bermakna terpaksa. Atau ingin dapatkan kepentingan. Karena kalau tidak memeluk Islam, maka mungkin tidak akan naik jabatan umpamanya. Maka memeluk Islam supaya nanti mendapat jabatan, itu namanya terpaksa. Atau takut mati, akan dibunuh, takut dipenjara, takut bermakna kalau memeluk Islam juga karena ketakutan, maka ia adalah paksaan dan tidak akan bermanfaat di dunia, tidak, karena Allah tidak akan mengiranya sebagai seorang muslim yang sebenarnya.
Karena muslim disebut muslim adalah orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sebelum ini sudah kita terangkan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, kalau orang yang terpaksa, dia tidak akan mungkin masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kata la, kata tidak yang ada di pangkal ayat adalah penafian yang sempurna. Tidak ada paksaan, bermakna kalau ayat ini kita bawa kepada diri kita sebagai petunjuk, jangan sampai memaksa orang yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Tidak ada gunanya. Lalu sampaikan saja kebenaran kepada mereka. Kemudian apabila kebenaran nampak dan mereka sudah mengetahui dan meyakininya, mereka memeluk Islam, silahkan. Tidak memeluk Islam pun tidak ada urusan dengan kita. Kita hanya bertugas, berkewajiban menyampaikan, ini dia Islam, dakwah Islam. Kemudian mereka mau beriman, kebaikannya untuk diri mereka. Mereka tidak mau beriman, maka mereka juga yang akan tanggung. Faman syaa'a falyakfur wa faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman, silakan beriman. Kalau berkehendak untuk kafir pun silahkan kafir. Sendiri yang akan menanggung. Karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Nah, hidup di dunia sebagai ujian. Maka di sini kita hanya bertugas untuk menyampaikan kebenaran. Nah, apabila mereka beriman, itu adalah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam dengan kerelaan. Faman yuridillahu an yahdiyahu, kalau Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepada seseorang, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, maka dia akan masuk dengan kerelaan. Kita lihat ada seorang tentara Amerika, angkatan udara dia. Kemudian dia memeluk Islam dengan kerelaan. Akhirnya dia menjadi pejuang dan dia mampu menerangkan tentang dusta-dusta musuh dengan beraninya. Dia tak takut lagi risiko yang akan menimpanya. Apa sebab? Sebab dia masuk dengan kerelaan. Kalau dia masuk dengan keterpaksaan, pasti ada ketakutan juga padanya. Nah, apabila masuk dengan kerelaan, dia akan jadi pejuang. Tapi kalau masuk dengan keterpaksaan, dia akan menjadi pengecut dan hanya ingin mencari kepentingan saja. Jadi penting sekali bahwasanya kita jangan sampai memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Karena kata agama di dalam ayat ini menggunakan alif lam, maka agama yang dimaksudkan adalah agama Islam. Kalau disebut memeluk agama Islam, bermakna tadinya di luar Islam, dan agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Ini bukan untuk mendengki orang yang bukan Islam atau menghinakan, menjatuhkan mereka, tidak. Ini adalah fakta. Inilah dia kebenaran yang sebenarnya. Agama Nabi Isa itu agama Islam, agama Nabi Musa agama Islam, agama Nabi Ibrahim agama Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani, tetapi ia adalah beragama Islam. Para nabi semua adalah beragama Islam. Jadi agama-agama selain Islam itu adalah yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau yang dibuat oleh manusia bukan agama. Kalau disebut juga sebagai agama, itu hanya penyebutan nisbi, kiasan, bukan penyebutan yang sebenarnya. Umpamanya ada gambar orang, kita katakanlah gambar presiden di dinding, maka kita katakan presiden itu, apakah betul presiden yang di dinding itu? Tidak. Yang presiden itu yang di sana manusia, tapi yang di dinding itu
hanya gambar saja, gambarnya saja. Orang itu, apakah yang di dinding itu orang? Bukan, gambarnya. Jadi ketika kita menyebut orang, bukan makna orang sebenarnya. Begitu juga penyebutan agama kepada selain Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, bukan bermakna agama yang sebenarnya. Itu hanyalah penyebutan kiasan saja. Agama yang sebenarnya, penyebutan yang sebenarnya adalah agama kepada agama Islam. Nah, penyebutan agama yang sebenarnya agama Islam, barulah agama yang sebenarnya. Karena agama itu datang dari sisi Allah. Agama itu jalan hidup, dan jalan hidup itu mesti dari yang menciptakan manusia. Kalau tidak, maka tidak dapat disebut sebagai jalan hidup. Karena hanya yang menciptakan manusia yang tahu jalan hidup manusia. Manusia tak tahu jalan hidup mereka. Apa sebab? Sebab manusia memiliki ilmu yang terbatas. Boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia rupanya buruk, boleh jadi yang dianggap buruk oleh manusia rupanya baik. Jadi tidak bisa diserahkan kepada manusia untuk menentukan baik dan buruk. Agama itu di dalamnya baik buruk, halal haram, benar sesat. Nah, mestilah yang menetapkannya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi masuk ke dalam Islam maksudnya adalah masuk ke dalam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Apa sebab tidak ada paksaan? Ayat berikutnya, perkataan berikutnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah terang perkara yang benar dari perkara yang sesat. Perkara yang benar. Perkara yang benar yang dimaksudkan adalah kebenaran agama Islam, kebenaran Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran. Tidak ada lagi Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. La ilaha illallah. Ini disebutkan dalam ayatul kursi. Dan diterangkan terus tentang Allah. Allah adalah Al-Hayyu, Allah adalah Al-Qayyum, Allah adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sampailah ke akhir ayat. Maka telah teranglah kebenaran tersebut, telah jelaslah kebenaran tersebut, minal ghayy, dari kesesatan. Lain dari itu adalah kesesatan. Bermakna kalau disembah selain Allah, ia adalah kesesatan. Menyembah berhala, kesesatan. Menyembah bintang, bulan, matahari, kesesatan. Menyembah pohon besar, menyembah batu besar, menyembah orang besar, ia adalah kesesatan. Orang besar bukan badannya saja yang besar. Nah, mungkin kedudukannya tinggi kemudian disembah. Perintah-perintahnya saja yang diikuti, larangan-larangannya saja yang dijauhi, bermakna sudah menuhankan orang besar tersebut. Atau mungkin menuhankan dirinya sendiri, hawa nafsunya. Karena dalam Al-Quran disebutkan juga, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kehendaknya yang mesti diikuti, meskipun kehendaknya itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau ia ikuti kehendaknya, yang kehendaknya itu bertentangan dengan kehendak Allah, bermakna dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Seperti dahulu Fir'aun umpamanya, itu menuhankan dirinya sendiri. Wa ana rabbukumul a'la, sesungguhnya akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, kalau dah sampai ke tahap seperti itu, ia adalah kesesatan. Jadi al-ghayy, kesesatan yang dimasukkan dalam ayat ini adalah penyembahan kepada selain Allah. Ia adalah satu kesesatan. Kalau yang kita sampaikan tadi di televisi, sampaikan bahwasanya kebenaran itu menghadap kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Dan kesesatan itu adalah menghadap kepada selain Allah. Nah, menghadap kepada selain Allah ia adalah kesesatan. Dan yang membuat masalah sehingga kita bermasalah pada hari ini dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berbangsa adalah karena tidak menghadap kepada Allah, menghadap kepada selain Allah, menghadap kepada hawa nafsu. Jadilah kita seperti sekarang ini. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia.
Karena manusia itu melakukan perbuatan dengan mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Kalau dipanjangkan bisa panjang, dan kita sendiri bisa memanjangkannya sendiri. Mengapa rumah tangga itu bercerai-berai? Karena tidak menghadap kepada Allah. Suami tak menghadap kepada Allah, istri tak menghadap kepada Allah, menghadap kepada hawa nafsu masing-masing. Sudah bercerai-berai. Mengapa antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain bergaduh, berkelahi, dan tidak malu-malu dengan terang-terangan? Karena tidak menghadap kepada Allah, menghadap kepada kepentingan. Di saat kepentingannya tergugat, maka dia akan jatuhkan. Siapa yang akan demikianlah seterusnya. Akhirnya kita lihat manusia dengan kesesatan yang menenggelamkannya, maka hilanglah pertimbangannya sebagai manusia yang bijaksana. Gagallah dalam jalan hidup, dalam perjalanan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dalam perjalanan menuju Allah, menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan redha Allah, kita mesti masuk ke dalam jalan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka ar-rusdu yang dimaksudkan dalam ayat ini, ada yang menafsirkan adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang mengatakan adalah al-Islam, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan adalah syariat yang telah Allah turunkan. Sudah terang dengan jelas. Kebenaran dengan kebatilan sudah terang. Jalan ke surga nampak, jalan ke neraka pun jelas. Fahadainahun najdain, kami telah nampakkan dua jalan kepadanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami telah ilhamkan kepadanya jalan keburukan atau jalan ketakwaan, kebaikan. Semua kita tahu, jujur itu baik atau buruk? Semua tahu. Dusta itu baik atau buruk? Semua kita tahu. Tapi mengapa berdusta juga? Karena kita tidak mengikuti kehendak Allah. Yang kita ikuti adalah kehendak hawa nafsu kita. Ini penyampaian sederhana begitu. Itulah dia yang diinginkan. Akhirnya sengsara badan sendiri, karena setiap kerusakan yang kita lakukan berakhir dengan kesengsaraan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, maka yang Allah inginkan adalah supaya kita mengkufuri at-taghut dan beriman kepada Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada buhul tali yang kuat. Mengapa dimulai dengan mengkufuri taghut? Mengapa tidak dimulai siapa yang beriman kepada Allah dan mengkufuri taghut? Mengapa dibalik? Siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, maksudnya adalah buang dahulu yang buruk itu, tinggalkan yang sesat itu, dan sekarang ikuti jalan yang benar. Siapa yang meninggalkan jalan yang sesat, kemudian dia kembali ke pangkal jalan dan menempuh jalan yang lurus, maka bermakna dia sekarang telah berada di jalan yang benar. Dia telah bergantung di buhul tali yang kuat. Kira-kira itulah rahasia mengapa dimulai wa may yakfur bit-taghut. Apa makna wa may yakfur bit-taghut? Siapa yang mengkufuri taghut? Apa itu taghut? Taghut dari perkataan tagha. Tagha, ya tagha, maknanya adalah melampaui batas. Tagha, melampaui batas. Agama Islam itu adalah batasan. Buat ni, buat ni, buat ni. Jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Ini ada perintah, ini ada larangan. Jangan keluar dari batasan ini. Itu di agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah batasan. Tilka hududullah, itu dia hudud Allah, batasan-batasan Allah. Jangan keluar dari batasan. Ada orang yang keluar dari batasan, lain yang Allah perintahkan, lain pula yang dia buat. Yang Allah larang, itu pula yang dia lakukan. Bermakna dia telah melampaui batas. Orang yang melampaui batas disebut taghut. Taghut. Manusia kalau melampaui batas dia disebut taghut. Maka Fir'aun itu disebut taghut, Namrud itu disebut taghut.
Abu Jahal itu disebut taghut karena dia telah melampaui batas. Kemudian berhala yang disembah itu pun juga taghut, karena berhala itu adalah berhala yang diciptakan, bukan Tuhan. Sepatutnya letakkan dia sebagai ciptaan, tetapi memandangnya pula sebagai pencipta sehingga disembah. Bermakna yang menyembahnya ini yang melampaui batas. Begitu juga manusia, tetapkan diri sebagai manusia. Kita pula, apabila diri kita manusia, tetapkan diri kita sebagai manusia. Jangan pula menganggap diri kita ini sebagai malaikat atau sebagai Tuhan sehingga berkehendak apa saja. Nah, mungkin di sana ada yang berkedudukan sebagai yang berkuasa, kemudian dia memerintah semaunya, maka dia telah melampaui batas, maka dia digelar sebagai taghut, maka mesti berlepas diri dari mereka, mengkufuri mereka. Apa makna mengkufuri ini? Mengkufuri adalah tidak mematuhi mereka. Apabila ada perintah mereka tidak boleh diikuti, karena perintah yang hanya diikuti perintah Allah. Atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau ada pemimpin, silakan taat selagi pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, maka tidak diulang kata taat pada ulil amri, tapi kata taat disebut kepada Allah, taat disebut kepada Rasulullah. Atiullaha wa atiur rasul, diulang 2 kali kata atiullah, atiullah wa atiur rasul, tapi tidak pula disebut wa atiu ulil amri minkum, tidak, wa ulil amri minkum. Apa sebab? Sebab ketaatan kepada pemimpin barulah dibenarkan kalau yang diperintahkan oleh pemimpin seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan kepada pemimpin. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau pemimpin sudah memerintahkan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka pemimpin itu disebut taghut karena telah melampaui batas, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Ini dari sisi prinsip, dari sisi prinsip nilai. Tinggal lagi pelaksananya di lapangan, mestilah bijaksana. Nah, itu pembahasan lain pula, yaitu bagaimana memperbaiki keadaan di lapangan. Sementara yang kita bahas ini adalah yang berkaitan dengan prinsip, nilai, kaedah tetap yang tidak boleh berubah sepanjang masa. Berubah ini hancur sistem di dalam kehidupan ini. Karena yang akan dijalankan lagi bukan lagi agama Allah, tetapi yang akan dijalankan adalah kehendak-kehendak hawa nafsu, kehendak-kehendak hawa nafsu manusia. Jadi siapa yang dimasukkan dengan taghut? Yaitu orang-orang yang melampaui batas dan juga berhala-berhala yang disembah selain Allah. Wa may yakfur faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka. Istamsaka maknanya berpegang. Tapi berpegang di sini bukan berpegang biasa. Kalau berpegang biasa dalam bahasa Arab masaka berpegang. Berpegang atau menahan. Kalau kita berpuasa, kalau sudah makan sahur dan menjelang subuh, kita akan menahan, imsak menahan. Nah, kita berpegang atau bergantung. Kapan kita disebut berpegang atau bergantung? Kalau kita menahan diri kita untuk tidak jatuh. Nah, menahan diri, berpegang, bergantung pada seutas tali umpamanya. Kita tahan diri kita untuk tidak jatuh. Nah, kalau masaka itu menahan biasa, memegang biasa. Tetapi kalau istamsaka itu berpegang dengan kuat-kuat, sungguh-sungguh, sekuat tenaga. Itu mana? Istamsaka. Faqad istamsaka. Siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, bermakna dia telah berpegang kuat-kuat. Kalau berpegang kuat-kuat, mungkin jatuh?
Tidak akan mungkin jatuh. Siapa yang biasanya jatuh? Apabila dia berpegang atau bergantung, dia tidak kuat-kuat, pasti akan jatuh. Satu lagi, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bergantung bukan di tali yang lurus itu, tidak, bergantung di tali yang berbuhul. Ada tali berbuhul. Kalau tali berbuhul bermakna di situ ada ikatan. Nah, apabila di ikatan itu berpegang, maka lebih kokoh lagi. Jadi bergantung itu sudah kokoh, kemudian berpegang pula di buhul yang kokoh. Kalau sudah begitu keadaannya, mungkin akan terjatuh? Tidak akan. Maka kalau pendeta dia tadinya, kemudian dia tahu mana yang benar, mana yang salah, kemudian dia memeluk Islam, dia kufuri tagut, dia tidak mau lagi menyembah selain Allah, kemudian dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada buhul tali yang sangat kokoh, dan dia tidak akan mungkin keluar lagi dari Islam. Bahkan dia mampu mengislamkan orang yang belum lagi Islam. Dan itu kita lihat buktinya banyak sekali di lapangan. Bahkan di dunia ini sekarang yang paling banyak memeluk Islam bukan dari kalangan orang biasa, dari kalangan pendeta-pendeta yang berpendidikan tinggi. Apa sebab? Sebab mereka mengetahui kebenaran dengan terang dan jelas, maka bergantung di buhul tali yang kokoh. Kalau mau tahu buhul tali itu kokoh, biasanya kita menggantungkan ember kita itu di tali. Tapi apakah kita gantungkan dia begitu saja di tali? Tidak. Kita buhulkan dia di tali, kita ikatkan. Akhirnya ember itu dia tidak lari-lari lagi. Wah, dia kokoh di situ karena dia sudah dibuhulkan. Apa dibuhulkan itu? Diikatkan dia dengan simpul sehingga dia tidak bergerak lagi. Kokoh. Penuhkanlah air di ember itu. Tidak akan bergerak-gerak ember di tali itu, dapat kita angkat ke atas dan mudah kita mengambilnya karena berpegang di buhul yang kokoh. Begitu juga, ini adalah kiasan untuk memahamkan kepada kita, seseorang yang memeluk Islam dengan ilmu pengetahuan, jelas olehnya yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka dia akan kokoh, akan kuat. Tidak akan mungkin ada siapa mampu untuk memperdayanya, untuk meragukannya sehingga ia keluar lagi, tidak akan mungkin. Biasanya bisa keluar itu karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Atau mungkin dia terikut-ikut saja, ikut orang memeluk Islam, maka dia pun memeluk Islam, bermakna bukan dengan kefahaman, bukan dengan ilmu, tetapi dengan hawa nafsu, dengan emosinya, dengan perasaan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah dengan ilmu. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sebenarnya kalau sudah berpegang kuat-kuat, dibuhul tali pula yang kuat, maka tidak akan mungkin terputus, tidak akan mungkin terjatuh. Tetapi pula Allah tambahkan lagi, lam fisama laha, ia tidak akan mungkin putus selama-lamanya apabila dia berpegang di tali yang terbuhul kuat seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang memeluk Islam dengan kerelaan, dia kufuri tagut selain Allah, dia hanya beriman kepada Allah, orang yang seperti ini akan meninggal dunia dalam husnul khatimah, akan tetap beriman sampai ke akhir hayatnya, tidak akan dapat diragukan apalagi dikeluarkan dari agama Islam, tidak akan. Jadi kita jangan risau dengan orang yang memeluk Islam. Kalau dia memeluk Islam dengan pengetahuan, insya Allah dia akan husnul khatimah di dalam hidupnya. Apa sebab? Sebab agama Islam, agama yang benar, akan memuaskan setiap orang yang mengejar kebenaran. Puas. Oh, ini dia kebenaran sebenarnya. Oh, kalau begitu saya akan pegang kuat-kuat. Dan ia, seperti yang kita terangkan tadi, meyakininya, mencintainya, dan berjuang deminya, dan berkorban untuknya sampai meninggal dunia. Nah, apabila sampai ke tahap seperti itu,
berhasillah dalam ujian hidup di dunia. Karena kita di dunia ini diuji oleh Allah, beriman kepada Allah atau kafir kepada Allah, ujian. Maka Nabi Sulaiman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Sulaiman diuji dengan pemberian yang luar biasa. Diuji, Nabi Sulaiman ingin istana Ratu Balqis itu berpindahlah dari Yaman ke Palestina. Berpindah betul dari Yaman ke Palestina. Tidak masuk akal sebenarnya, bangunan bisa berpindah. Tapi itu terjadi. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani, ini adalah untuk mengujiku. Aashkur, apakah aku ini akan bersyukur kepada Allah karena ia berlaku dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Aashkur, apakah saya akan bersyukur? Am akfur, ataukah saya kufur? Kufur maknanya tidak melihat Allah, tapi melihat dirinya. Hebatlah saya ini, berpindah istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Kufur. Kita pun di antara dua pilihan juga. Kaya kita umpamanya, pandai kita umpamanya, berhasil kita mendapatkan sesuatu umpamanya. Kita melihat atau Allah, atau kita melihat diri kita sendiri. Kalau melihat Allah, berhasil dalam ujian. Karena semuanya berlaku dengan kehendak dan kuasa Allah, dengan izin Allah. Tapi kalau kita mengatakan memang hebatlah saya ini, memang saya pandai cari rezeki, maka dalam waktu yang singkat saya dapat kumpulkan harta banyak, melebihi orang lain yang seusia dengan saya. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengkufuri, menutupi keberadaan Allah. Kufur itu maknanya menutupi keberadaan Allah. Gagallah dalam ujian. Hidup kita di dunia adalah untuk diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalan. Jadi karena hidup ini adalah sebagai ujian, maka ujung ayat, wallahu samiun alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya Allah maha mendengar, tidak ada satu pun yang tidak didengar oleh Allah. Allah dengar untuk ditulis, untuk dibalas. Allah maha mengetahui yang dikatakan itu ikhlas atau tidak. Karena Allah maha mendengar sampai ke hati yang di dalam sana. Bukan hanya perkataan yang dikeluarkan di mulut, tetapi juga suara hati itu pun Allah maha mendengar. Ikhlas atau tidak. Ikhlas, maka ia adalah satu amal yang akan diberikan pahala. Kalau tidak, maka ia adalah satu perbuatan yang sia-sia, maka gagallah menjalani hidup. Jadi hidup ini adalah sebagai ujian, dan ujian yang paling besar adalah memilih kebenaran atau memilih kesesatan, beriman atau kafir. Kebenaran sudah terang. Ayatul Kursi menjelaskan tentang kebenaran yang paling tinggi, yaitu Allah sebagai Tuhan. Silahkan pilih, beriman kepada Allah atau percaya kepada selain Allah. Dan hidup di dunia ini adalah untuk menjalani ujian tersebut, dan mudah-mudahan Allah tolong dan bantu kita sehingga kita berhasil dalam menjalani ujian dan kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Apabila berhasil dalam ujian iman ini, kemudian berjuang dalam ujian iman ini, kemudian berkorban dalam ujian iman ini, maka kedudukan kita akan didekatkan oleh Allah kepadanya. Nah, orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya, orang ini akan diberi keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ayat yang berikutnya menjelaskan. Untuk kali ini sampai di sini saja dahulu, dan kita akan teruskan pada pengajian pada ayat yang akan datang, pada pengajian yang akan datang pula insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.